Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4578 sampai bab 4580. 500. Chen Ping hampir tertawa terbahak-bahak. Koin roh emas ungu Wubai hanyalah permainan anak-anak bagi Chen Ping, seekor makhluk berbulu, 9 lembu, dan sehelai rambut kehidupan. Namun bagi misi, itu jumlah yang sangat besar. Terlepas dari apakah itu alam sekuler atau alam surgawi, pada akhirnya ada kesenjangan di antara manusia. Ada orang yang rela memecahkan panci dan wajan demi biaya pengobatan ratusan ribu, tetapi mereka tidak sanggup mengumpulkannya dan harus menunggu kematian. Ada yang makan 100.000 potong kaviar hanya demi sesuap kaviar, dan tetap berkata itu tidak masalah. Inilah kesenjangannya, dan sudah seperti ini sepanjang masa. 500 koin roh emas ungu memang banyak, tapi ini adalah aturan kota binatang, tidak ada jalan lain. Tunggu aku menjual batu roh abadi ini, lalu pergi ke penjara untuk mendapatkan beberapa poin, sehingga saudaraku tidak akan terlalu menderita. Adik termuda mengira Chen Ping ketakutan dengan 500 koin roh emas ungu. Ayo pergi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tahu tempat di mana batu roh abadi dibeli dengan harga tinggi? Bawa aku ke sana, kata Chen Ping. Adik bungsu mengangguk, lalu menuntun Chen Ping berkeliling di kota binatang. Misi tahu bahwa Chen Ping belum pernah ke Beast City sebelumnya, jadi dia memperkenalkan Chen Ping ke beberapa bangunan di Beast City. Ada juga yang menjual pil, memurnikan senjata, bengkel perdagangan dan tempat lainnya. Ada beberapa penginapan yang lebih bagus, di mana ada kompetisi cincin. Mendengarkan perkenalan dari adik bungsunya, Chen Ping akhirnya juga mengerti banyak tentang kota binatang ini. Nona, bagaimana kau tahu banyak tentang Beast City? Dan mengapa saudaramu ditangkap? Chen Ping mendapati bahwa adik bungsunya tidak tinggal di kota binatang, tetapi ia akrab dengan segala hal di kota binatang. Hal lainnya adalah mengapa tepatnya saudaranya ditangkap, Chen Ping masih belum tahu. Aku dan saudaraku sering datang ke kota binatang untuk menjual beberapa batu roh ramuan abadi, jadi kami akrab dengan kota binatang. Saudaraku ditangkap karena adik perempuan yang termuda ragu-ragu, nampaknya dia tidak ingin mengatakannya. Baiklah, kalau kau tidak mau mengatakannya, kau tidak perlu mengatakannya, ayo pergi. Chen Ping tidak memaksa, sedangkan untuk adik bungsu mengapa kakaknya ditangkap, Chen Ping tidak terlalu ingin tahu. Adik perempuan yang termuda menuntun Chen Ping ke kiri dan kanan, dan akhirnya berjalan ke sebuah hutong yang tidak terlalu besar, lalu berhenti di depan sebuah pintu halaman yang tampak kuno. Disinilah harga tertinggi dibeli untuk batu roh abadi, kata misi sambil menunjuk ke halaman itu. Chen Ping melihat pintu rumah halaman itu tertutup rapat, di mana tidak ada kesan sedang berbisnis. Tidak ada seorang pun di sini juga, kata Chen Ping. Adik perempuan yang termuda tidak berbicara, tetapi maju dan mulai mengetuk pintu. 3 panjang dan 1 pendek, tepat setelah mengetuk 3 kali, pintunya terbuka. Orang yang membuka pintu adalah seorang anak yang tampaknya berusia remaja. Namun, Chen Ping tahu bahwa di tempat seperti alam surgawi, tidak ada cara untuk mengetahui usia sebenarnya seseorang hanya dengan melihat penampilannya. Mungkin anak di depannya ini telah hidup selama ratusan tahun. Setelah anak itu membuka pintu,
Dia melihat ke segala arah lalu bertanya kepada Missy, langit dan bumi tidak terbatas, laut dalam tidak memiliki batas. Adik perempuan yang termuda pun melakukan hal yang sama. Masuklah. Anak itu berjalan, membiarkan Nona Suster membawa Chen Ping masuk. Chen Ping melihat pemandangan ini, dan seluruh dirinya menjadi bingung. Bagaimana adik bungsu mengikuti anak itu seolah-olah dia menggunakan kata sandi. Bukan sekedar menjual batu roh abadi, bagaimana membuatnya begitu misterius? Setelah Chen Ping memasuki halaman, dia melihat sekelilingnya dengan sangat hati-hati. Tidak perlu gugup, di sini aman, belum lagi di Beast City, tidak ada yang berani menggunakan kekerasan. Missy dapat melihat kehati-hatian Chen Ping dan berkata, "Tempat macam apa yang kau bawa aku? Sepertinya ini juga bukan tempat untuk berbisnis, ya." Dan juga kata sandi untuk membuatnya terlihat seperti markas rahasia. Chen Ping berbisik kepada Missy, "Jangan khawatir, tidak apa-apa, aku kenal tempat ini," kata adik bungsu. Melihat kejadian itu, Chen Ping pun tidak berkata apa-apa lagi. Dia pun mengikuti adik bungsu itu dan dibawa anak itu ke dalam kamar. Ruangannya tidak besar, tetapi di dalam ruangan ini bahkan diletakkan susunan perisai. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Setelah memasuki ruangan, tak satu pun yang dilakukan di dalam akan diperiksa dan tak satu pun yang dikatakan akan didengar. Chen Ping bingung, menjual batu roh abadi hanyalah masalah menjual batu roh abadi. Apakah perlu begitu misterius? Dia bahkan masuk ke formasi perisai. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya dengan tubuh agak gemuk masuk lalu duduk di hadapan Chen Ping dan yang lainnya. "Nona, batu roh abadi sudah tiba." Pria paruh baya itu bertanya pada Missy. "Paman Qian, benda itu ada di tanganku, tetapi direbut kembali, dan aku hampir tertangkap," kata adik bungsu dengan penuh penyesalan. "Karena batu roh abadi belum datang, apa yang kau lakukan di sini?" Paman Qian itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang agak menghukum. "Paman Qian, meskipun batu roh abadi itu tidak sampai, aku masih punya batu roh abadi lainnya di sini." Adik perempuan termuda berkata sambil mengeluarkan batu roh abadi yang diberikan Chen Ping kepadanya, lalu melanjutkan, "Dan temanku ini juga memiliki batu roh abadi, dan juga ingin menjualnya kepadamu." Baru saat Missy mengatakan ini, Paman Qian memperhatikan Chen Ping dan kemudian mengamatinya. Tepat saat Chen Ping bertanya-tanya mengapa orang ini terus memandangi dirinya sendiri, tiba-tiba sebuah perasaan ilahiyah melingkupinya. Ini untuk menyelidiki dirinya sendiri, dan Chen Ping tidak membiarkannya. Seketika, indera ketuhanannya meledak dan langsung menghadang balik indera ketuhanan pihak lain. Kemudian indera ketuhanan Chen Ping langsung memasuki tubuh Paman Qian dan menyelidiki Paman Qian itu. Ketika indera ketuhanan Chen Ping memasuki tubuh Paman Qian dan menyelidikinya sekali, alis Chen Ping sedikit mengernyit, namun segera mengendur. Ini karena Chen Ping menemukan bahwa jauh di dalam tubuh Paman Qian ini, sebenarnya ada aura ras manusia. Perlu diketahui bahwa kota binatang ini tidak memperbolehkan ras lain selain ras binatang untuk masuk. Dan Paman Qian di depannya ini, meski permukaannya memiliki aura ras binatang, jauh di dalam tubuhnya, ia menyembunyikan aura ras manusia. Dan wajah Paman Qian saat itu sangat jelek, matanya menatap tajam ke arah Chen Ping. Dia tidak menyangka bahwa indera ketuhanan Chen Ping begitu kuat. Dia pasti tahu bahwa dia adalah seorang kultivator alam Mahayana tingkat 4, sedangkan Chen Ping hanya seorang kultivator alam penyeberangan tingkat 9.
Meskipun indera ilahi ini tidak bisa sepenuhnya mengandalkan alam untuk membagi kekuatan, tetapi dengan perbedaan alam yang begitu besar, indera ilahinya sendiri seharusnya tidak begitu tak terkalahkan. Terlebih lagi, indera ketuhanan Chen Ping telah merasuki tubuhnya dan menyelidikinya, mengakibatkan mata Paman Qian dipenuhi dengan niat membunuh. Chen Ping juga bisa merasakan kemunculan tiba-tiba aura pembunuh di tubuh Paman Qian itu, dan sepertinya pihak lain akan membunuh dan membungkamnya. Dan adik bungsu di samping masih tidak tahu apa-apa, menatap dengan tatapan kosong. Rekan Taois, meskipun formasi perisai di kamarmu mampu menyembunyikan sebagian kebocoran napas, tetapi jika kau bergerak, kau tidak dapat menyembunyikan formasi ini. Kau lebih tahu peraturan Beast City daripada aku, jadi aku menyarankanmu untuk berpikir 2 kali, Chen Ping berkata kepada Paman Qian sambil tersenyum. Begitu Paman Qian mendengar itu, aura yang muncul dari tubuhnya perlahan mereda, dan niat membunuh itu pun berangsur-angsur menghilang. "Apa yang kamu lakukan di sini kepadaku?" tanya Paman Qian. "Menjual batu roh abadi," kata Chen Ping. "Paman Qian, jangan khawatir, kami benar-benar menjual batu roh abadi, dan ini juga pertama kalinya Chen Ping memasuki kota binatang, dia tidak tahu apa-apa." Adik perempuan yang paling muda di samping juga menyadari ada sesuatu yang salah pada saat ini, jadi dia buru-buru berkata. Paman Qian mengangguk, lalu mengambil batu roh abadi di tangan adik bungsu dan meliriknya lalu berkata, 5 koin roh emas ungu, Paman Qian, batu roh abadi sebesar itu, bukankah dulunya harganya 7 koin roh emas ungu? Kenapa sekarang harganya jadi 5? Misi sedikit mengernyit dan berkata, "Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang, akhir-akhir ini pemeriksaannya lebih ketat. Kamu pergi ke tempat pembelian utama resmi, batu roh abadi milikmu ini bernilai maksimal 3 koin roh emas ungu," kata Paman Qian. Adik bungsu menggigit bibirnya, dan akhirnya berkata tanpa daya, "Oke, dijual kepadamu." Setelah Paman Qian langsung melemparkan 5 koin roh emas ungu kepada adik bungsu, dia dengan santai melemparkan batu roh abadi ke dalam tas penyimpanannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Keluarkan batu roh abadi yang ingin dijual oleh orang Tao ini. Paman Qian berkata pada Chen Ping. Indra ketuhanan Chen Ping memasuki tas penyimpanannya lalu memilih batu roh abadi yang paling besar. Batu roh abadi ini seukuran batu kilangan dan beratnya 10.000 jin. Untungnya, alam surgawi penuh dengan para kultivator, dan batu roh abadi seberat 10.000 jin ini seringan bulu di tangan mereka. Kalau di dunia sekuler, batu seberat itu pasti butuh alat derek. Chen Ping sebenarnya tidak ingin menjual batu roh abadi, lagi pula, batu roh abadi ini merupakan sumber daya kultivasi yang bagus bagi Chen Ping. Saat ini, Chen Ping tidak kekurangan uang, yang ia kekurangan adalah sumber daya. Chen Ping mengeluarkan batu roh abadi dari tas penyimpanannya. Alasan mengapa dia masih menyimpan tas penyimpanan Luotea dan tidak memasukkan batu roh abadi ini ke dalam cincin penyimpanannya juga karena dia takut kalau binatang penelan surga kecil itu akan menelan semua batu roh abadinya. Melihat batu roh abadi yang dikeluarkan Chen Ping, Paman Qian dan Nona muda tercengang, mata mereka terkejut. Ini batu roh abadi yang begitu besar. Mulut adik bungsu terbuka lebar, matanya melotot. Dan Paman Qian itu juga merasakan sedikit getaran di sekujur tubuhnya, lalu maju untuk membelai batu roh abadi itu dengan lembut. Berapa banyak koin roh emas ungu yang dapat kamu berikan untuk batu roh abadi ini? Chen Ping bertanya pada Paman Qian itu. Paman Qian tidak menjawab Chen Ping.
Tetapi setelah melihat koin roh emas ungu, dia tiba-tiba menepuk telapak tangannya ke arah Chen Ping. Kecepatan Paman Qian sangat cepat dan itu adalah serangan mendadak. Mereka berdua sudah sangat dekat, dan serangan tiba-tiba Paman Qian secara langsung menyebabkan Chen Ping gagal bereaksi. Ledakan. Telapak tangan itu secara langsung menyebabkan Chen Ping terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam keras bagian atas formasi itu. Berdengung. Formasi itu mengeluarkan dengungan, lalu berkedip dengan cahaya putih sebelum menghilang. Formasi semacam ini hanya dapat menahan sebagian nafas dan suara. Dengan serangan mendadak seperti ini, formasi pelindung ini tidak akan mampu menahannya sama sekali. Paman Qian, apa yang sedang kamu lakukan? Adik bungsu terkejut, lalu dengan cepat berlari ke arah Chen Ping. Kamu baik-baik saja? Chen Ping dibantu oleh adik bungsu, menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Meskipun serangan mendadak Paman Qian itu membuat Chen Ping tidak bereaksi sejenak, tetapi Paman Qian itu jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mungkin karena dia takut napasnya akan terekspos, melanggar peraturan kota binatang dan membiarkan tim penegak hukum menangkapnya. Ditambah lagi, tubuh fisik Chen Ping sudah kuat, jadi telapak tangan ini hanya membuat Chen Ping terpental dan tidak melukainya. Paman Qian juga tampak sedikit terkejut saat melihat Chen Ping baik-baik saja. Nona, orang ini dari istana Tuan Kota. Anda membawanya ke sini, ini menyakitiku. Wajah Paman Qian penuh amarah saat dia berkata kepada Nona. Seseorang dari istana penguasa kota? Itu tidak mungkin, kan? Aku bertemu mereka di luar kota binatang. Paman Qian, bukti apa yang kamu punya untuk mengatakan bahwa dia berasal dari istana Tuan Kota? Adik bungsu menatap Chen Ping dengan tak percaya. Batu roh abadi ini cukup untuk menjelaskan, batu roh abadi yang begitu besar, hanya satu yang muncul di seluruh kota binatang buas, 80 tahun yang lalu. Seorang pembudidaya menemukannya secara tidak sengaja di gua bawah tanah. Dulu, batu roh abadi ini bahkan dipamerkan di kota binatang buas, lalu disimpan dan tidak pernah terlihat lagi. Sekarang batu roh abadi sebesar itu telah muncul di tangan bocah ini. Itu pasti seseorang dari istana Tuan Kota yang secara khusus datang untuk menyelidiki secara diam-diam. Paman Qian berkata sambil menatap Chen Ping dengan sangat waspada. Ketika Misi mendengar ini, dia segera melepaskan Chen Ping dan mengikutinya untuk menjauh. Apakah kamu benar-benar seseorang dari istana Tuan Kota? Adik bungsu juga menatap Chen Ping dengan marah, dia merasa telah ditipu. Chen Ping juga sedikit terdiam saat ini, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jika apa yang dikatakan Paman Qian itu benar, sepertinya kota binatang ini mengikuti orang-orang ras dewa karena ada hubungannya dengan batu roh abadi yang ditemukan dari kantong penyimpanan Luotea. Aku bukan orang dari istana penguasa kota manapun, jangan salah paham, Chen Ping menjelaskan setelah itu. Paman Qian berkata, kenapa aku harus percaya padamu? Paman Qian mendengus dingin. Berdasarkan hal ini, setelah Chen Ping selesai berbicara, auranya langsung menuju ke arah Paman Qian itu. Bersambung.